kita coba kerja keras, alhamdulillah dapat. Nah, menurut saya ini suatu yang sangat prestis Pak, karena buat sekarang masih terus main basket tuh. Dan ini yang pertama kali juga kita di Asia, kita ngalahin Cina, sama New Zealand, Cina, sama Guam kita waktu itu. Nah mungkin itu highlightnya Pak, mungkin silahkan terus. Terima kasih Erik. Jadi kita dipercaya oleh FIBA untuk menjadi tuan rumah dari 3x3. FIBA itu adalah Federasi Basket Internasional. Kemudian 3x3 itu tuh dikenal dengan 3-on-3, jadi basket 3 lawan 3. Nah ini Pak yang paling kenapa 3-on-3 itu mulai jadi istilahnya boom di dunia, karena sudah pernah dipertandingkan di Youth Olympic 2010 di Singapura. Dia setengah lapangan punya. Setengah lapangan. Nah ini yang menarik 2016 nanti itu per Septembernya akan ada IOC Council Meeting yang mana akan menggolkan di Olimpik ini akan dipertandingkan di Olimpik di Rio de Janeiro 2016. Jadi basket ada 4 medali emas nanti. Ya ini kemarin yang pertama dilaksanakan di Spanyol, dan kemudian yang kedua ini kita percaya ini suatu hal yang sulit karena saingan kita untuk menang ini adalah Cina. Jadi alasan saya kenapa Indonesia, karena kenapa FIBA mengadakan 3x3, karena mereka mau supaya nggak juarain itu aja, nggak Amerika, nggak Serbia. Kenapa kita jadi Indonesia? Karena Indonesia negara besar, tapi miskin dari prestasi olahraga. Jadi kita dengan proposal seperti itu akhirnya disetujui. Kenapa kita juga ngotot di sini? Karena bila kita menjadi tuan rumah sini, kita mungkin ada poin Pak, ada poin untuk menjadi wildcard untuk dipertandingkan di kita bisa main di Olympic Games. Basket seperti kita kenal kan kita sangat populer, tapi miskin prestasi. Medali emas SEA Games aja tidak pernah dapat. Kita selalu mentok di Filipina karena pertandingan. Karena mereka badan kita juga gede-gede sebetulnya. Tapi kemarin kita buktikan dengan kenapa kita ada chance juga di seleksi, jadi tidak hanya sekedar tampil. Karena kemarin kita ikut di Australian Youth Olympic Festival di Australia di Sydney. Kita bisa bersaing dengan Inggris, hampir menang, hampir tapi tetap kalah. Jadi hampir menang. Cina kita juga fight, kita kalahin Selandia Baru, terus kita kalahin Guam. Jadi ini chance-nya ada. Kita sudah siapkan materi kita ini cukup bagus. Ada dua pemain dari Jawa Timur, itu tingginya 2 meter, umur 17 tahun. Terus kemudian rata-rata average tinggi kita 190. Malah orang Australia udah lihat itu, Indonesia imbang sama mereka gitu. Cuma tinggal pengalaman PD, karena mereka begitu lihat orang Australia itu udah pucat gitu. Lama dijajah soalnya. Bule itu selalu sama orang bule itu hebat. Nah, jadi untuk tahap pertamanya ini, pertandingan ini nanti akan jadi kualifikasi untuk Nanjing 2014 Youth Olympic Games. Kenapa ini jadi penting? Karena kalau dengan ada ini artinya seluruh negara di seluruh peserta itu akan datang dari dunia, termasuk kekuatan basket dunia seperti Serbia atau Amerika. Amerika sini menurunkan tim NCAA. Jadi memang katanya pemain yang akan dimainkan ini pemain yang next levelnya ini udah akan main di NBA, tapi main di NCAA masih. Jadi suatu hal yang Di college NCAA. College mereka tuh sudah baik misalnya. Kemudian ini yang masih akan diputuskan di IOC Council Meeting bulan September, akan ditanyakan di Rio 2015. Ini target utama kita. Jadi ada wakil Indonesia di Olimpik dengan ada wacananya dicoret bulu tangkis, taekwondo, dan beberapa kelihatannya gitu ya. Iya. Karena mau dikurangin dominasi Cina. Kelihatannya begitu. Ini yang merupakan istilahnya the holy grail. Kita akan mencari Indonesia. Kita pernah mimpi pencinta basket itu cuma tahu SEA Games.
Kalau Olimpik kita udah kalah cerita sama Messi sama yang ini, kita mau Kalau bayanginnya itu tapi ini ada chance. Nah ini yang kita mau bawa Jakarta sebagai tuan rumah kejuaraan 3x3 Under 18 dunia, Pak. Jadi memang ini suatu buat timnas Indonesia, kedua timnas Jakarta. Dari FIBA sendiri kita kemarin sebenarnya ada tempat, ada berapa tempat. Kita tadi mau di tenis outdoor atau di parkir timur. Tapi begitu dari FIBA lihat Monas sama kita jorok-jorok. Kita harus main di sini. gimana cara lapangan kita langsung bikin ini. Lapangan portable. Ya. Jadi itu ada di depan Gambir itu ada satu area, nanti kita akan Ratanya ada yang rata. Portable Pak, dan sebenarnya sih buat DKI enak Pak, cuman sediain lahan semua. Ini nanti dari Tapi ini menarik Pak. Jadi untuk pengembangan yang setengah lapangan itu kita jauh lebih hemat bangun. Ini jauh bagus buat kampung-kampung. Tempat gubernur pengen mulai dikembangkan. Kita mau beli lahan-lahan yang kumuh. Kita mau punya ruang terbuka hijau. Salah satunya tempat olahraga. Minimal seperti futsal, basket. Itu yang lebih bulu bisa tangkis juga Pak. orang kampung bisa ya. Bulu tangkis. Ya, bulu tangkis itu udah otomatis tuh orang kampung. Kayaknya udah. Ya kan, sebenarnya mau dikembangkan hal seperti itu ya. Supaya nggak jadi Kita anggaran tahun ini cukup banyak ya Pak ya, Ya. lapangan-lapangan di Ya. kampung-kampung. Ya. Kita anggarkan cukup besar tahun ini untuk buka lapangan. Jadi supaya anak-anak juga ngurangin berantemnya. Iya. Kadang-kadang anak-anak berantem gitu, duit kagak punya gitu kan. Iya. Mau supaya dipandang cewek nggak ada, jagoan nimpai orang aja. Kira-kira gitu. Bener, Kita Pak. pindah sekolah kan begitu kan, supaya dia belajar pas-pasan. Jadi apa yang bisa tonjolin? Kalau olahraga kalau masih basket kan masih diliatin cewek nih. Kalau nggak ada udah timpa orang aja udah. Nah ini konsepnya Pak, kelihatan kan ini posternya nanti seperti ini. tanggalnya Kalau Jakarta ya. Iya. Karena simbolnya kan gini Pak. Saya bilang sama Agus waktu itu, kalau parkir timur gambar apa di posternya coba? Kalau gambar JCC ya biasa. Dan ini Pak nanti live loh Pak TV. Jadi kalau orang kita ngambil angle TV dari sini, Monasnya pasti Iya, kelihatan. itu yang penting. Itu yang penting Pak. Waktu taruh lapangannya itu penting tuh. Iya. Monas itu Angle itunya. Jadi nanti akan disiarkan di seluruh dunia Pak. Karena ini juga merupakan program FIBA untuk menunjukin bahwa nanti ditutup Pak? Enggak. Terbuka ya. Terbuka. ada satu lapangan ada tutupnya Pak. September, Oktober mulai hujan nggak nih? Ya, Iya. minta tolong Pak. Tolong Kasih hujan. Allah, ya, begini. Tapi ya. kalau September baik Pak. September Ya, kalau Oktober mungkin udah mulai. September nggak ya? Waktu kita Ya, Ini tanggalnya salah, tanggalnya ini cuma contoh aja. Yang benar September Pak. Ya, 29. Nah, sekarang tugas kami Pemprovnya apa? Selain kasih Sebenarnya tempat. ada dua Pak, satu tempat. Tadi saya juga udah sampaikan Pak. Yang Kasih tempat mah pakai aja. sama Asal yang sampainya kedua ini diberesin. Pak, kan ini white area. Kan ini ada sponsornya, kayak dari FIBA ada Samsung. Ya, Tentu jadi ada juga sponsor lokal. Dia kan Ini kan pasang. takut kita pajakin. bukan takut menyalahi itu. Nggak Kan boleh. ada white area Pak. Sebetulnya sih ya, itu bisa lah orang undang Ya, peraturan palingnya- yang buat kok. Paling nggak ada endorsement, jangan sampai nanti. Kalau cuma 2 hari kan. Oh iya, cuma 2 hari Pak. Iya kan? Kalau cuma 2 hari kan. Biasa Pak Wagub izin seperti untuk 10 lari 10 km sering kita pakai. Makanya kita libatkan Pak Iwan Ya. karena ini ada hubungan dengan upah pungut beliau dan saya juga. Jadi kalau tidak capai target Pak Iwan kurang nih dipotong. Kalau insya Allah Pak, dari persiapan mungkin 50% kan ada dari FIBA dunia. Jadi panitia lokal Perbasi mesti cari 50% lagi. Ya, Menurut saya cukup fair. Cuman kan tetap kebijaksanaan dari Pemdanya kita nggak mau terobos gitu Pak, hanya izin. Pak Iwan apa Pak Iwan gimana Pak Iwan caranya Pak supaya bisa terselenggara? Apa sih panitia akan? Enggak ada masalah Pak, ini kan kegiatan olahraga. Pak Iwan kan tidak masalah sudah lewat. Enggak ada masalah. Mungkin nanti Pak kalau Apalagi boleh, Pak Radiono paling sering Pak minta diskon ke saya. mungkin Dia kalau bukan cuma tempat hiburan malam saja. jadi mungkin kalau boleh Pak nanti ada surat resmi supaya Ya bikin aja surat resmi nanti. jadi supaya Dijawab nanti, Pak. Dijawab. Ya.
Hotel mungkin kita juga nanti cari sponsor hotel, jadi nggak ngerepotin bapak-bapak juga. Dari FIBA-nya, Bu, karena peraturan. Saya kira udah oke lah. Karena di bawah sponsor kan, Bu, Samsung sama Nike. Yang lain, Bu, sponsor mesti ditempel, kita mesti keluar duit sendiri, Bu. Kalau olahraga lain, bola, FIFA, Bu. Terus sponsor rokok pakainya? Enggak boleh, Pak. Rokok, Kalau itu Under kita 18, kita Pak. kita agak masalah. under 18, Pak. Ya, kalau cuma Saya masalah, Pak, under 18. kalau ada pakai rokok itu kita agak masalah. Kemarin waktu yang yayasan rokok mau kasih saya buat rainwater harvest saya tadi udah senang kan, semua mau kayak gitu. Terus dibilang orang, kamu mau anak SD dari rokok melulu di sekolahnya? Akhirnya nyari sponsor memang susah. Yang paling baik ngasih kita sponsor tuh itu tuh rokok. Yang lain susahnya. Ya kemarin kan berjuang di undang-undang rokok semua, Pak. Karena kenapa? Kemarin di peraturan undang-undang rokok dan undang-undang yang media itu bayangin, Pak, acara televisi bola itu si KPI pengawas kita nih akan menghitung itu sebagai iklan. Kalau pertandingan bola Real Madrid itu dihitung iklan juga, selesai, Pak. Nggak ada akan yang nyarin olahraga nasional, nggak ada kan ya. Gimana kalau pertandingan bola luar negeri pun dihitung iklan, selesai, Pak. Tahun depan kita pajakin Pak 10% rokok Pak. Tahun 2014. 30-25%. Tarif maksimal 10% Pak undang-undangnya. Saya benar, Pak, mesti dipajakin, tapi dari hasil pajaknya dibantu gitu. Kita transparan kok. Nanti setelah Mendagri mengesahkan APBD kami, semua orang bisa lihat di website. Kita taruh. Orang gaji saya dapat dari Pak Iwan berapa insentif, semua ada di website kok. Kita nggak ada yang dirahasiakan di sini. Makanya tempat kerja ini pun sudah bukan ruang kerja saya, semua orang bisa masuk. Aktivis bisa nongkrong, saya cuma numpang meja aja. Ini udah kita nggak ada yang ditutup-tutupin sih. Sampai gaji kita buka. Enggak, kita profesional saja. Jadi ini Pak, memang dalam konsep acara kita, karena kita tuh mau ada yang diingat Pak. Jadi ada beberapa hal yang kita mau memecahkan Rekor dunia. Nggak hanya muri tapi Guinness Book of Record. Seperti tuh 1 million shot, 1000 story. Terus kemudian dari dari Senayan ke Monas. Senayan ke Monas. Jadi kita kebetulan dari sponsor kan Nike Pak. Jadi itu dia akan provide untuk ya kita mencari lah buat satu hal yang Akhirnya made in Indonesia tuh Pak. Terus kemudian ya ada festival Pak, ada ya istilahnya kayak pesta rakyat lah, dari nanti menunjukkan bahwa kita kan harus nunjukin bahwa reaksi ini rame gitu. Jadi memang Ya, harus tapi tadi kalau soal penjualan kayak kuliner kelihatannya tidak bisa penyediaan. Karena di situ sudah banyak pedagang dan kami mau menata pedagang di Monas. Kita mau bikin rapi, mungkin event ini yang bagus untuk kita tonjolkan. Jadi maksud saya mereka jangan dicas lagi dari panitia, gitu. Dan panitia nggak bisa itu aja mungkin. Kalau merchandise mungkin oke. Tapi kalau untuk soal jual makanan segala macam, mungkin bisa masalah nanti dengan pedagang kaki lima di sana. Kita lagi mau tata. Hari ini baru rapat soal kota tua. Kita mau rapikan udah bagus desainnya semua. Cuma yang penting higienisnya Pak, karena ini. Oh iya. Makanya itu kita kasih izin, kita kontrol sampai ke rumah semua kita yang kasih. Jadi nanti bagus banget. Soalnya Yang masuk tes higienis kita tes. Karena Monas kita nggak mau orang turis datang ke Monas makan sesuatu. Jadi bukan hanya untuk ini. dan ini, Pak, ini tanding, Pak. Iya. Salah makan besoknya kena stomach flu. Ya. Nah itu bisa kontrol. Karena kalau panitia mau bisa tes makanan yang mereka jual. Kami ketolong di situ. Karena kan bukan hanya untuk pertandingan, untuk selanjutnya turis datang ke Monas itu mereka berani. Kalau boleh, Pak, mungkin minta bantuan DKI, misalnya dipilih beberapa, nggak tahu kayak kompetisi di dalam, jadi tapi higienisnya di backup gitu, Pak. Iya. Tapi Jadi pasti tetap bisa, jajanan pasar. misalnya Starbucks mau buka dia punya itu sih kita mungkin sementara kita kasih. Tapi maksud saya itu jangan sampai waktu ini jajanan yang kantin udah kita tata ini diusir gitu. Oh enggak. Nah, itu yang penting.
saya sih senang juga Pak kalau kita juga tonjolin makanan kita. Iya, khasnya kita. Tetapi yang punya potensi internasional Pak. Iya. Jadi misalnya kayak gado-gado itu kan salad. Rasa higienis, ya tolong panitia aja tes. Kita juga kebantu kan. Kan siapa tahu saya ada oknum kesehatan yang ngetes dia palsukan. Nah, kita mau tata semua TKI. Kalau gitu sih nggak ada rencana ya. Tetap kita. Soalnya nanti penontonnya Pak. Gak pakai atap tadi ya, dia nggak dikeliling gitu aja. Ada- Jadi ada 6 lapangan. 6 lapangan. Jadi kita, tapi nanti akan ini lagi dipikirkan ada 2 lapangan nanti akan ada tutup nih Pak. Iya, mini courtnya open. Jadi kira-kira Dia lakukan FDMI. Nah kayak gitu Pak. Jadi kita nggak ngambil seluruh Monas cuma segitu aja. 1 bagian Ada bikin ini Pak. ada stand. Ada stand yang seperti cepat bikinnya saya itu. Langsung naik. Ini sih kalau di Madrid 10.000 kita harapnya bisa 20.000 lebih. Terus sampai siang juga hajar terus panas-panas gitu. Mulai jam Malam. 4 sore sampai jam 9 malam. Memang kita nih Pawang hujannya masih kuat ini. Belum tahu nanti ada kebijakan dari FIBA sih. sebenarnya tiket hanya untuk Mengontrol. crowd control aja. Tapi basket kan tadi bilang Bu agak safe lah. Basket nggak terlalu banyak ribut ya Pak. Ya. Basket juga penontonnya juga agak beda lah. Ya. Agak beda. Jadi kesimpulannya Pak, kebanggaan Jakarta dan Indonesia sebagai negara Asia pertama yang menyelenggarakan kejuaraan bola basket tingkat dunia. Hebat. Udah diresmiin, langsung kirim surat kita sana lagi. Jadi kalau memang ini kami rencana kalau sudah Kirim surat dulu ke Bapak, nanti approve, baru kita kirim surat ke sana, di approve gitu. kita perkirakan bulan April nanti ada dari FIBA Akan ada dan undangan dari resmi. wakil-wakil dari negara kontinen akan datang, akan kita kenalkan. Mereka akan survei tempat Pak. Di bulan April itu nanti juga minta izin kalau bisa. Ini kita kasih surat jaminan bahwa kita udah izinkan. Biasanya mereka paling butuhkan itu. Iya. Dokumen. Karena dia bukan kirim Iya. undangan segala Pak. Jadi begitu Dukungan dia. dari Pemprov itu yang mereka butuhkan. Ya kan? Masuk iklan Pak Iwan segala macam itu konsepkan aja mau seperti apa suratnya. Ya, dan surat itu kan udah lebih meyakinkan. Dan kita harap jangan ada FPI demo di Monas. Karena di shoot itu repot. Kan diambil P3. Udah gede. Jadi caleg. Udah agak ribut lagi gitu ya. Ya, kacau lah, dijadiin caleg. Itu bagian yang penting Pak, ketika ini udah kita serve semuanya, berarti semua kegiatan yang mau pakai Monas harus ngalah dulu Iya. Pak. Iya. Betul. Pokoknya tanggalnya mesti pastikan. Tanggalnya mesti pastikan. Ya. Ya, karena Pak Gubernur juga ada beberapa kegiatan festival-festival di Monas. Jangan sampai nanti Pak pas yang Kalau sama. boleh juga Pak, mohon maaf kan kalau saya sebagai turis nih. Kalau festival juga pas ya, tapi tempatnya tinggal kita. Nah, menurut Dia saya gini hiburan Pak, ya? menurut saya perlu adanya stand DKI yang sangat bagus. Di situ kasih lihat place of interest turis juga Pak. Itu bisa. Saya ajak Pak Aris untuk sampaikan. Karena menurut saya kayak Iyalah, saya ke supaya Hongkong aja tahu Pak mau ada ngapain. hiburan ya, pas lagi break itu ada hiburan itu. Dan ada informasi mengenai turisme Jakarta gitu Pak. Jadi kita juga, ya mohon maaf ini kan selama ini Ada standnya. ya Bapak sekarang kalau ke Jakarta turis bingung mau kemana Pak, museum sepi. Oh iya tadi ya. Jadi lapangan itu ada 6 Pak. Jadi kita akan ada lomba, lapangan itu akan kita gambar batik. Jadi satu batik Pekalongan, batik Tanpa waktu di Sorot TV bingung Pak. Bapak ngerti dong? Orang main terus di tengahnya batik semua, kameranya lari bingung Pak. Bahwa ada satu yang batik Betawi Pak. Iya. Iya. Main Nanti court mungkin ya batik di Betawi. itunya, di bordernya. Jangan di tengahnya Gus. Tengahnya kamera pusing Gus. Pusing Pak kalau ngeliat pattern batik di lapangan, bingung kameranya. Di itunya Pak, sebenarnya di yang risetannya sebenarnya. Ya atau di pinggir dia. Nanti coba mesti ngomong sama orang TV. Ya. Jangan juga nanti TV Flickr, malah Ada flicker. TV juga yang nggak bisa tangkap warna apa yang lalu itu ya betul. Flicker Pak. Kadang-kadang Bapak kalau masuk TV kan nggak boleh Pak, dia pakai baru biru karena layar belakangnya biru. Nggak boleh ke hijau
hijau karena hijau. Nah kalau ini kan dia begitu disorot dari titik tertentu, dia melihat batik segitu banyak pusing. Yang nonton juga nggak ngeliat bolanya kan, yang penting kan entertainmentnya. Apalagi Pak? Udah itu aja Pak. Mungkin Gus kalau boleh Senin kirim surat ke Bapak, Ke gubernur aja. ke Gubernur. Sampai Oke. kita langsung kasih Nah begitu dapat tembusan dan itu suruh mungkin disposisi cepat. Jumat depan kita udah bisa kirim ini ke FIBA, karena ini lebih baik jangan kayak zaman dulu. Nah kita mau 6 bulan sebelumnya kita udah prepare. Nanti Pak Radiono yang membantu Ya. di sini bisa keluar. Ya, tinggal kontak aja. Sama nanti izin Bapak mau ngomong sama Pak Rationo mengenai Sister City Pak ya. Langsung aja. Kan basket-basketan. Ya. Lu Pak Agus main basket di mana? Indonesia Muda. Di Muara Karang Pak. Oh iya? Ini putranya IJK Manila Pak. Oh, berarti rumah masih tinggal di Pluit itu dong? Pulau 8 rumah saya Pak. Iya. Main di mana Banjir. Pak? Enggak, Muara Karang itu Nggak, Muara Karang. Oh iya Muara Karang enggak. Justru saya pindah ke Pantai Mutiara, kemarin jebol Pantai Mutiara. Kami kemarin di PLTU. Iya, iya. Itu Pluit. Makanya gara-gara PLT itu banjir, dia masuk ke Pantai Teman Mutiara. saya SMS banyak tuh Pak. Rik, lu tuh keterlaluan. Masa Jak TV, Republik TV One nggak ngebretin Pluit? Ya nggak tahu, memang udah PLN nih. Langsung mau kirim berita telat kita juga Pak. Saya nggak ajak waktu udah banjir gitu kan. Saya pikir ngapain sih kayak pencitraan ngurusin orang pindah Muara Baru. Tapi teman-teman SMS Pak. Bukan Pak, Ya, tapi teman-teman. karena saya pikir saya nggak mau ngajak, ngapain ini orang kerja pakai celana pendek, sampai kaos, celana pendek, udah ngungsiin orang kan, ngapain sih genit banget, mau pakai shoot TV segala gitu. Tapi rupanya orang politik beda. Kita TV terus dibang pencitraan, kagak keluar TV dibang ngilang, mau ngilang kemana? Kan ada tugasnya udah. Nggak kemarin teman-teman Pak, karena kan saya banyak teman juga, jadi mereka ngasih tahu. Ini udah yang masih gitu. Tapi rumah di Pluit itu kosong ya, tinggalin lagi. Yang di Pluit Masih. banjir kemarin kan? Satu pintu. Tuh, Iya. Pak. Soalnya saya punya teman bapak Matius di situ, Iya. depan basket juga kan? Iya. Nah, tenggelam itu. Tapi Muara Karang kan nggak masuk air Pak. Kita udah sistemnya udah bagus, kita pompanya. Pompanya. Saya dari tahun 84 tinggal di Muara Karang. Dan blok 5. Tapi saya dulu udah pindah 84 nggak basket lagi. Dulu mainnya di Vincent, Oh iya. si host terus Vincent di Lokasari. Udah saya main lagi. Teman saya masih main kemarin putus dia punya. Oh. Jadi kita ini lupa bahwa kita udah paruh baya. Tapi semangatnya terasa masih anak kuliah. Wah nggak bisa tuh. Kalau udah umur segitu tuh, kecuali main terus ya. Ada beberapa teman saya main terus sampai tampuan masih oke. Asalnya nggak stop. Dia terus memang dari muda ya. Ada orang Bangka satu, hampir 70 masih main bola kaki kencang luar biasa, tapi nggak pernah berhenti dari muda. Ada di Bangka. Waktu tanding di Bangka hampir 70 tanding persahabatan, saya jadi bupati, saya kaget. Berapa Main terus. berapa 67 atau berapa, saya kaget. Saya main terus, badan gue kecil, ramping. Kalau model kita udah kayak gajah gitu mau main. Perjuangan dunia veteran kemarin dari Cina dari 78. Oh ya itu ya kan, dia asalnya main terus. Dia main kira 78, pas main ngikut dulu pertama. Oh gitu ya. Itu emang ya. Yang di Kemayoran kan? Kemayoran. Iya, saya sempat mau ke sana, Pak Hendro yang Pantai Iya. Mutiara, Iya. Hendro Gondo semua. Mesti datang kamu katanya. Waduh Pak, kita ini udah umurnya udah. Saya waktu jadi bupati masih main ke Lokasari, ikut teman. Pergi, tinggalin ajudan, wah gak kuat lagi. Mau putus Pak nyawa. Diajak juga di blok kan masih banyak, ada tua-tua Iya, main. masih banyak. dari 5. Nah, ngajak, wah saya nggak bisa lagi nih. Blok 8, blok 10. Ya, blok 8 oke. Blok 10 juga ya. Anak saya latihan di sana. Oh siapa? Ya, latihan berapa bulan terus dia Nicholas, dia sebagai coach Iya. di blok 10. Tiap Sabtu, minggu Sabtu dia. Sabtu minggu, Sabtu. Minggu ya? Sabtu ya. Sabtu sore. Dia suka antarin. Ya, banyak nyamuk tuh di blok 8. Udah, oke. Saya masih rapat lagi. Ya, oke. Sorry Pak.
Masih Pak. Ini udah kayak kerja sama konglomeratnya Pak. Tiga ronda rapat terus. Kasih ya. Kasih. Ibu dulu kan di ban ya Bu? Iya. Bang Yos suka cerita dulu. Pak. Iya. Ada bapak-bapak ada. Bisa nggak? Nanti kasih ke ibu SMS saya. Ini aku mau apa tuh? Jumatan. Makanya Jumatan nggak tahu keburu apa kali. Hah? Pada nggak Jumatan? Jumatan Pak, soal. Kalau pada nggak Jumatan habis ini. Jangan Pak. Sekarang aja Pak. Sekarang aja Pak, mengenai ini dulu Pak. Lelang jabatan. Bisa diulang lagi Pak, bisa diulang Menarik lagi itu, Pak. Menarik itu Pak. Itu Pak. Ya Pak Gubernur udah putuskan. Kami diskusi. Nah harusnya kan lurah camat atau PNS-PNS yang berpotensi menjadi lurah camat se-DKI, termasuk yang lurah camat sekarang, harusnya kan sudah mengenal bagaimana maunya Pak Gubernur. Misal contoh, kalau yang berusukan-berusukan ke semua tempat yang lebih tahu kan harusnya kan Pak Lurah gitu. Nah ya Pak Lurah udah ngerti kan, dia mesti memonitor sebuah daerah. Jangan sampai misalnya Pak Gubernur tidak ingin PKL sembarangan, tapi juga bukan diusir. Tapi dicarikan tempat, ditata, dikasih izin, diperbaiki, ya pakai CSR semua udah ada contohnya juga Pak Gubernur udah lakukan pembagian dari Bank DKI. Nah fungsi camat juga sama, soal pelayanan seperti apa Pak Gubernur udah kasih contoh seperti bank misalnya gitu kan. Nah itu jadi sebetulnya udah ada bocoran-bocoran soalnya dari Pak Gubernur gitu loh. Nah tinggal sekarang masing-masing camat lurah mengajukan, lagi disiapkan dari asisten pemerintah Bu Sirvi sama Pak Sekda sama BKD, bagaimana regulasinya, bagaimana sistemnya lagi kita siapkan. Jadi masing-masing orang yang pengen jadi camat jadi lurah yang ngelamar lah gitu ya, membuat program, kalau saya jadi camat saya bisa beresin ini, terus dia punya masa programnya bisa selesai seperti apa. Nah terus mungkin dia bisa bilang saya bisa tambah biaya, tidak ada nyamuk pokoknya di kelurahan saya misalnya gitu kan. Dan properties gitu begitu. Ya dia bisa ngajukan. Tapi apa soal Nanti kita cocokkan dengan wali kota, cocokkan dengan masyarakat. Pak Gubernur kan kita banyak tim relawan kan. Banyak relawan, kalau orang ngaku kita tinggal cek fit proper test orang ini, kita mungkin akan umumkan nanti. Saya mungkin ya lagi bicara Pak Gubernur, sehingga masyarakat bisa menilai. Misal ada orang ngaku, kalau saya jadi lurah pasti beres. Nah, terus masyarakat yang mengenal beliau SMS ke kami. Wah kalau itu jadi mah setan itu Pak di situ Pak. Dia jadi pegawai lurah aja kurang ajar bisa gitu loh. Nah kan ketahuan gitu kan, kita kan cek. Dia model itu. Mesti lelang ya Pak ya sistemnya. Jadi istilahnya ya benar-benar fit and proper test terbuka. Tapi yang mengadili juga dilibatkan masyarakat, dilibatkan dari BKD, wali kotanya, dan termasuk kami juga akan terlibat di dalamnya. Calonnya sendiri nanti dari PNS atau luar PNS juga bisa Pak? Nggak bisa kalau bawa undang-undang. Dia tertarik nih jadi lurah. Siapa tahu aja. Prosesnya berapa lama tuh Pak lelang itu? Proses lelang. Ya nanti mungkin Ibu Sirvi yang akan coba rumuskan ya. Pak, proses perbaikan jalan pasca banjir gimana Pak? Ini laporannya selama ini jalan terus sih. Sudah mulai kelihatan sih. Adalah yang belum penuh, ada yang belum. Karena kan ada beberapa jalan punya pusat. Kita udah tulis surat sama Menda Pusat supaya cepat turun. Karena masyarakat tidak tahu apa itu pusat, apa itu DKI kan. Nah saya juga udah bilang sama ke Pak PU, kalau saya pusatnya terlambat, ini lubangnya udah menganga, membahayakan jiwa, ya kita akan lakukan. Jangan berpikir ini mana punya pusat, mana punya kita. Yang penting jangan ada yang meninggal dulu lah. Pak, untuk pertemuan Ya, dengan laporin aja yang mana yang belum. Pak, pertemuan dengan PKR Fatahillah apa ya? Jadi inti kan gitu, tidak mungkin kan namanya PKM menduduki plaza depan Museum Fatahillah kan. Itu kan kuncinya. Turis datang mau ke Cafe Batavia misalnya, itu nggak bisa tutupin, orang mau turunin penumpang bagaimana. Nah lalu PKL begitu banyak gimana, kita harus tata. Tapi tata kan nggak bisa semua masuk, kita harus membuat kategori. Ada orang yang dagangnya baru 2 tahun setahun, orang dari Banten lagi, dari KTP dari mana lagi gitu. Kan nggak mungkin diutamakan. Nah ini ada sedikit perbedaan, maunya pedagang dicampur.
Kadang dagang basah, kering semua dicampur. Nah maunya kita kalau namanya tempat yang bagus, keliling-keliling, harusnya jangan dicampur. Supaya lebih baik. Nah saya mau dengarkan argumentasi dari pedagang sama yang pendesain Itu ini. mau dipindah atau gimana Pak? Ditata ulang supaya plaza ini kosong. Dipindah kemana tuh Pak? Di situ juga, tapi kita ada desain bagus nanti. Nanti bisa lihat sih kalau mau shoot. Boleh masuk Pak? Boleh aja. Kita kasih lihat aja supaya orang bisa nilai kan seperti apa presentasi. Pak, kalau kekurangan personel dinas kebersihan dari Pemprov sendiri mau ada pengalihan seperti dari Satpol Enggak. ke Disub gitu? Kalau satpol ke Disub itu udah, tapi kalau kebersihan mungkin mereka akan merekrut swakelola, merekrut orang-orang yang honorer. Nah kita juga mau libatkan honorer di sekitar situ. Misalnya mau ngurusin Ciliwung ya orang-orang sekitar situlah, sehingga kalau dia beresin terus tetangganya buang kan dia bisa ikut ngomongin lah tetangga, lu jangan buang gitu dong, capek saya nih buang sampahnya. Nah model-model itu kita mau libatkan komunitas masyarakat sekitar situ. Ya. Supaya hasil penelitian inspektorat itu nanti dipublikasi, supaya bisa. Oh nggak masalah, kita kasih nanti. Mulai berlakunya kapan? Lagi disiapkan dari ya Februari saya kira. Februari ya. Ya, gue jangan lewat Februari lah maunya Pak Gubernur. Itu karena tidak kepuasan dari. Bukan, ini pola transparansi yang kami lakukan. Ini profesional transparansi yang kita lakukan. Jadi tidak ada istilahnya suka tidak suka. Jadi tidak ada lagi istilah nanti kalau camat lurah yang tidak mendukung saya jadi gubernur kembali kami tidak mau pakai. Tidak bisa lagi. Jadi seluruh PNS dipilih. Nah kalau kami nanti misalnya mau calon kembali 2017, kami nggak bisa lagi manfaatin camat lurah untuk kami paksa mendukung kami. Karena dia sudah dipilih, dinyatakan memang dia bagus kerjanya. Tapi tentu masyarakat akan mendengarkan dia yang dia ngomong kan. Ya sudah, kalau dia main politik kita bisa sikat dia. Pak, sejauh ini menurut pemantauan Bapak emang camat lurah daerah mana sih Pak yang masih Enggak. sangat keterbelakang yang Aku nggak pernah turun, aku nggak tahu soalnya. menurut pemantauan Bapak Aku nggak tahu. nggak tahu. Yang jelas Bocoran gitu daerah utara gitu. lurah camat di tempat saya baik-baik. Kenapa?